Awiggenamastu Namasidam Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV yang saya hormati, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Sat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Iya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pemirsa Bali TV yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sargah 5109 menegaskan, Adbirgatrayani Sudayanti, Mana Satyetna Sudayanti, Widya Tapobiyam Buddha Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa Bali TV yang budiman, baiklah dalam suasana kesempatan yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana dengan taufik kita bersyukur sebagai manusia. Pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa kita harus bersyukur kepada Brahman dan berterima kasih kepada Brahman dan mensyukuri kita hidup sebagai manusia ini? Brahman bersabda di dalam Sarasamusaya 2, Manusyam sarwa butesu wartante subasube asubesu wewe karayet. Artinya bahwa di antara makhluk yang ada, manusia yang paling mulia. Oleh sebab itulah kita harus bersyukur sekali menjadi seorang manusia. Pemirsa Bali TV yang budiman, misalnya kita melihat pohon-pohonan maupun tumbuh-tumbuhan itu, dia hanya punya bayu dan dia bisa bergerak. Begitu juga kalau kita melihat yang namanya hewan, yang namanya binatang, dia punya bayu dan sabda. Dia punya tenaga, bisa bergerak ke sana kemari. Dan dia bisa berkomunikasi. Tetapi tidak memiliki yang namanya akal maupun kemampuan itu. Namun kalau kita bandingkan dengan manusia, kita dilengkapi bayu sabda hidup, yaitu punya yang namanya tenaga, sehingga kita bisa bergerak ke manapun tujuan kita, dan juga kita punya yang namanya alat komunikasi, bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Dan yang lebih penting kita tahu akal, berupa pemikiran kita. Oleh sebab itulah pemirsa Bali TV yang budiman, kita sebagai manusia yang mempunyai makhluk yang dipandang sebagai makhluk mulia di antara makhluk yang lain, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, leburlah semua perbuatan jahat, perbuatan buruk itu ke dalam perbuatan yang baik. Demikianlah gunanya, demikianlah manfaatnya, keuntungan kita menjelma menjadi manusia. Karena itu, janganlah pernah kita merasa mengeluh, merasa sedih, tetapi mari kita bersyukur kepada Brahman karena kita dilengkapi dengan bayu sabda hidup itu. Yang kedua saya sampaikan kenapa kita harus bersyukur menjadi manusia. Karena Tuhan bersabda di dalam Sarasamusaya yang namanya Sarasamusaya 3, Upa bogai Parityatam natmana wasadayat Canda walevi wartata durlabam. Artinya, kendati pun kita dilahirkan belum makmur, kendati pun kita dilahirkan menjadi orang cacat sekalipun, hendaknya kita selalu bersyukur karena menjelma menjadi manusia itu sangat sulit sekali. Pemirsa Bali TV yang budiman,
Saya dapat memberikan satu contoh ditayangkan dalam TV swasta, ada yang namanya Mbak Irma. Dia itu ada orangnya, dia itu berulang kali melamar sebagai pegawai negeri. Namun karena dia cacat fisik, dia itu tidak diterima. Tapi dia tidak putus asa. Dia itu selalu bersemangat dan mensyukuri hidup itu. Karena dia diberikan akal, lalu dia mengambil bercak-bercak kain itu, dia kumpulkan jadikan mainan anak-anak, dia jadikan keset, sehingga sekarang itu mampu menembus sampai ke luar negeri, katakan Singapura, katakan Kuala Lumpur, dan bahkan di Lampung. Sehingga dia mampu menciptakan lapangan kerja. Itu orang cacat fisik, dia sangat bersyukur dia mampu menggunakan akalnya. Apalagi pemirsa Bali TV yang budiman, kita yang diberikan dengan panca indera yang lengkap ini, marilah kita syukuri. Kita diberikan kaki, mari kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang benar, ke tempat-tempat yang suci, untuk kita meraih aura kesucian itu. Kita diberikan tangan yang begitu lengkap, mari kita pergunakan untuk meringankan beban orang. Marilah kita membantu orang-orang yang dilanda misalnya kemiskinan dan orang cacat, mari kita lakukan. Kita diberikan mata yang begitu luar biasa, marilah kita belajar melihat kenampakan Tuhan yang begitu indah. Kita diberikan telinga yang begitu normal, marilah kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Awi genam, kalau kita bisa melaksanakan ini, artinya kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Pemirsa Bali TV yang budiman, ada seorang pemuda yang sangat hormat sekali kepada catur guru. Yaitu guru swadhyaya, yaitu sangat berbakti kepada Tuhan. Dan juga guru Rupaka sangat hormat kepada kedua orang tuanya. Dan juga guru Wisesa menghormati, menghargai program-program pemerintah. Dan juga sangat-sangat luar biasa anak ini. Suatu ketika, entah apa yang merangsuki pemikirannya, si pemuda yang terkenal dengan anak yang berbakti kepada catur guru ini, tiba-tiba dia pergi ke rumah. Dan di sana dia berkata, "Wahai ayahku, belikan aku satu arloji yang mantap." Pada saat itulah orang tuanya berkata, "Anakku sayang, sekarang belum ada rezeki, besok kalau bapak dapatkan uang, pasti bapak akan belikan kamu jam." Anak itu ngambek, anak itu marah dan juga membanting gelas. Seketika pada saat itu orang tuanya kaget dan shock sekali. Mendengar orang tua, mendengar anaknya yang begitu sangat berbakti dan menghormati sekali orang tuanya. Apa yang terjadi pemirsa Bali TV? Sehingga pada saat itu dia keluar rumah dengan harapan dan tekad meninggalkan rumah itu. Tapi belum ada beberapa meter, dia melihat ada sepasang muda-mudi yang tidak punya tangan, tapi penuh kebahagiaan, penuh keceriaan, dan rasanya damai sekali. Di sanalah hatinya terketuk si pemuda ini. Kenapa dia saja yang tidak punya tangan masih bisa dia berbahagia? Kenapa saya yang diberikan begitu panca indera yang begitu lengkap, kok saya marah kepada orang tua? Akhirnya pada saat itu, si pemuda ini tidak jadi dia meninggalkan rumah, dia kembali ke rumahnya. Dan pada saat itulah dia mencium tangan kaki orang tuanya, dia mohon maaf. Dan terjadilah saling rangkul-melangkul. Tetesan air mata, keharuan dan kebahagiaan di antara anak dan orang tua. Pemirsa Bali TV yang budiman, mencermati dari contoh si pemuda ini, kita dapat memberikan, dijadikan pegangan bagi kita. Orang-orang yang tidak punya tangan dia bisa berbahagia. Tapi jangan gara-gara kita tidak diberikan jam, lalu kita sudah menaruh marah, kedengkian. Itu adalah satu hal yang tidak baik. Bagaimana kalau saudara-saudara kita yang tidak punya tangan? Apanya yang dikasih arloji?
Begitu juga jangan sampai kita marah gara-gara tidak dibelikan cincin. Lihat saudara-saudara kita yang tidak punya jari jemari. Jangan gara-gara kita tidak diberikan sepatu atau sandal kita marah. Lihat saudara-saudara kita yang tidak punya kaki. Karena itu kita harus bersyukur pemirsa Bali TV yang budiman. Karena sesuai dengan sabda Tuhan tadi, kendati pun kita dilahirkan orang cacat sekalipun, namun kita tetap harus bersyukur kepada Brahman karena menjelma menjadi manusia itu adalah sangatlah sulit. Pemirsa Bali TV yang budiman, di zaman sekarang ini banyak sekali kita melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa dan kemarahan itu tanpa terkendali. Maaf, kita harus menyadari dengan sepenuh hati pemirsa Bali TV yang budiman. Kalau kita selalu marah, itu adalah merupakan satu kegagalan dalam hidup ini. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah penuh dengan dosa. Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya 3 Sloka 37, Kama esa kroda esa rajoguna sambawah maha sano maha papma widi inam iha wairinam. Nafsu amarah itu adalah merusak. Nafsu amarah itu adalah penuh dengan dosa. Karena itu keduanya terdapat di bumi ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, karena sabda Tuhan menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa kemarahan itu adalah sangat tidak baik untuk kita terapkan. Marilah kita belajar, marilah kita mencermati, jangan kita sia-siakan hidup ini, jangan sampai kita menambah dan berlumuran dosa. Pemirsa Bali TV yang budiman, demikian juga kita harus mensyukuri karunia Tuhan yang luar biasa ini dalam menyikapi hidup ini. Bukankah Brahman bersabda di dalam Adhyaya Sarasamusaya 4, Iyam ioni pratama ioni frapya jagati fate sakyate turatum karmabi. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Karena hanya manusia yang mampu mengatasi dirinya dari samsara lahir maupun mati. Itulah sebabnya, itulah karenanya kita harus mensyukuri hidup ini pemirsa Bali TV yang budiman. Seperti yang saya ungkapkan tadi, kita diberikan kelebihan, kemampuan berupa akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Saya contohkan, kalau binatang tumbuhan dia tidak bisa mengangkat harkat martabatnya. Karena itu dia memerlukan bantuan manusia untuk meningkatkan harkat martabatnya. Itulah sebabnya, itulah karenanya di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 539, Sambu menciptakan binatang maupun tumbuhan memang sengaja untuk dijadikan korban suci. Demikian juga Manawa Dharma Sastra Sarga 540 menekankan binatang maupun tumbuhan yang dijadikan korban suci, harkat martabatnya kelak akan meningkat. Dan orang sebagai manggala yang melaksanakan tugas itu pun adalah pahala baginya. Maka daripada itulah, karena itulah, apa yang dilakukan oleh umat Hindu adalah berlandaskan dharma dan kebenaran. Pemirsa Bali TV yang budiman, itu adalah karunia yang luar biasa. Jadi manusia itu dia bisa menginginkan apa sesuai dengan kemampuan. Akal harus digunakan. Tapi kalau kita berbicara tentang binatang tumbuhan itu, dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mengangkat harkat martabatnya tanpa bantuan manusia. Pemirsa Bali TV yang budiman, kita menyadari di dalam proses kehidupan ini, di dalam Pancasarada, Hindu sangat meyakini karma pala. Hindu sangat meyakini juga tentang reinkarnasi. Itulah sebabnya di dalam Adhyaya 2 Sloka 27, Jatasnia hidrom mertium druam janma mertias jatasman afredan natua socitum arhasi. Sesungguhnya ia yang lahir kematian itu adalah pasti. Demikian juga yang mati kelahiran itu akan pasti. Maka daripada itulah,
Bagaimana sekarang dalam hidup ini kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan itu, agar kelak kita menjadi orang setidak-tidaknya lebih baik daripada sekarang. Itu adalah tergantung usaha kita. Pemirsa Bali TV yang budiman, karena itu di sini kita harus mempunyai jiwa yang bersih, dan kita harus mempunyai pikiran yang tenang dan mengendalikan indria-indria kita. Tatkala manusia tidak mampu mengendalikan indria di zaman era globalisasi ini, maka tidak menutup kemungkinan kehancuran akan siap menantinya. Mengapa saya katakan kita harus tenang? Karena Brahman bersabda di dalam Adhyaya 17 Loka 16, mana frasada saumiyatwa maunam atma winigrahah bawa samsudir eti etat tapo manasam uciate. Pikiran kita harus tenang, jiwa kita harus bersih dan mengendalikan indria. Pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa saya katakan pengendalian itu sangat penting? Sebab kita melihat situasi kondisi seperti sekarang. Persaingan-persaingan di zaman era globalisasi luar biasa. Dan bahkan banyak orang menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya, untuk mendapatkan keinginannya, memenuhi kebutuhannya. Kadang-kadang dia melakukan pelanggaran-pelanggaran, dia tidak peduli. Oleh sebab itu, kita harus mengendalikan segala macam bentuk apa yang menjadi keinginan kita di sini. Semakin tinggi keinginan seseorang, sesungguhnya penderitaan itu pun semakin banyak, semakin besar. Karena itu kendalikanlah keinginan. Saya memberikan sebuah contoh. Ini ada seorang permaisuri. Dia permaisuri ini tentu namanya raja, pendamping raja, istri seorang raja yang sangat kaya sekali. Oleh sebab itu kalungnya itu adalah dibuat dari intan berlian yang luar biasa. Sangat indah, menarik, luar biasa. Suatu ketika, begitu dia akan mandi sang permaisuri ini, dia menaruh perhiasan kalungnya itu di teras. Setelah dia taruh, tiba-tiba ada burung elang yang lewat dan dia menyambar yang namanya kalung berlian itu. Begitu dia mengambil kalung berlian itu, lalu diterbangkan dan dia hinggap di pohon yang sangat indah sekali. Nah, pada saat itulah dia menggunakan paruhnya mematuk-matuk berlian itu. Ternyata berlian itu tidak membawa kebahagiaan bagi sang elang ini. Akhirnya dia memutuskan untuk melemparkan dan kebetulan jatuh pada ranting-ranting pohon di sana. Akibatnya dia itu di bawah dari pohon yang rindang itu terdapat kolam yang sangat bening sekali, pemirsa Bali TV yang budiman. Setelah itu ada seorang gerombolan orang melihat bahwa di kolam itu dia lihat ada yaitu cahaya yang berkemilian itu. Dia seolah-olah di dasar kolam itu terdapat benda yang sangat menarik itu. Akhirnya semua mencemplung ke sana. Dia mencari, tidak menemukan apa-apa. Dan begitu sampai di atas, dia memberikan tanda kembali. Dan pada saat itu lagi dia nyemplung, juga tidak temukan apa-apa. Akhirnya sekelompok pemuda ini menyerah. Dan dia meninggalkan tempat itu. Nah, setelah itu belakangan itu pun juga ada seorang pemuda yang sangat cerdas sekali. Dia rajin membaca Weda dan spiritualnya sangat bagus. Melihat kolam yang bening dan dia pun melihat kilauan daripada, cahaya daripada intan berlian itu. Pada saat itu sang pemuda ini sangat berbeda sekali dengan kelompok pemuda-pemuda tadi itu. Dia begitu melihat, dia berkata di dalam hati, oh ini hanya satu bayangan saja. Dan dia tidak menghiraukan. Dan dia pergi menjalankan swadharmanya sesuai dengan swadharma masing-masing. Pemirsa Bali TV yang budiman, dari kilauan intan berlian ini dan kolam yang sangat jernih dan bening ini, saya umpamakan bahwa
hidup ini tak ubahnya seperti kita mengejar bayangan. Yang berupa materi itu tidak mutlak akan bisa memberikan, menjamin suatu kebahagiaan dan kedamaian. Karena itu, yang terpenting dalam ini bagaimana kita mewujudkan diri kita untuk mencapai kesucian. Ibaratkan kolam yang sangat bening itu. Kalau boleh saya umpamakan, tubuh kita ini tak ubahnya sebagai blender. Sekarang, blender ini adalah, katakan kita membuat es. Kalau tomat kita masukkan, menjadilah dia jus tomat. Kalau apel kita masukkan ke blender itu, jadilah apel, jus apel. Kalau nenas kita masukkan, jadilah jus nenas. Begitu juga yang lain-lain. Oleh sebab itu, blender ibaratkan tubuh kita. Buah-buahan yang kita masukkan itu, katakan buah pikiran, perkataan, perbuatan, masukkan yang baik-baik sehingga hasilnya pun juga akan baik. Ibaratkan kolam tadi yang bening itu, pada saat bulan purnama yang penuh dengan cahaya keindahannya, memberikan satu penyejukan kepada seluruh alam ini, maka seolah-olah bulan itu berada pada air yang jernih itu. Begitu juga nampak cahaya Tuhan. Begitu juga aura seseorang. Kalau pikiran, perkataan, perbuatannya sangat-sangat sesuai dengan dharma, maka bisa dipastikan aura kebahagiaan, kedamaian itu pasti dia raih. Itulah sebabnya pemirsa Bali TV yang budiman, kenapa kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang suci, pikiran-pikiran yang positif, karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 17 loka 16, mana saradah saumiyatwam manam ucyate. Mana prasada saumiyatwam yang di sini itu tidak lain mengertikan bahwa bagaimana pikiran itu tenang, sehingga dari ketenangan itu akan mendapat jiwa yang bersih, dari jiwa yang bersih akan terjadi satu pengendalian dalam keinginan ini. Itulah sebabnya tidak sedikit orang-orang kita mengejar dunia-dunia materi yang tidak pernah henti-hentinya. Kadang-kadang menghalalkan dengan segala macam cara. Kalau kita bertindak, itu sudah jelas dikatakan bukan kedamaian, kebahagiaan yang kita dapatkan, melainkan penderitaan itu akan menanti kita. Ada sebuah kisah. Pada saat ratusan rusa berada di padang pasir, dia melihat dari kejauhan di atas pasir itu tampak air yang menggelora, air yang begitu tenang. Sehingga rusa-rusa itu berlarian, mengejar, ternyata sampai di tempat itu, air itu tidak ada. Harapannya untuk melepaskan dahaga, tapi kenyataannya itu hanya fata morgana, hanya pandangan semu, hanya delusi. Begitu juga di dalam hidup ini Bapak Ibu pemirsa Bali TV yang budiman, maka daripada itu kita tidak boleh terpaku kepada materi saja. Materi bukanlah satu-satunya bisa membahagiakan dan membawa kedamaian. Justru sebaliknya juga, kita melihat kenyataan fakta real di lapangan. Orang menghalalkan segala macam cara mendapatkan materi itu. Apakah dengan dia misalnya korupsi, apa yang akan terjadi? Penderitaan yang dia alami mendekam misalnya katakan di lembaga pemasyarakatan, siapa yang merasa sedih? Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan istri atau sebaliknya? Itu sekarang ini luar biasa semaraknya. Maka daripada itu, karena itu sudah sepantasnya kita mohon tuntunan kepada Brahman dalam manifestasi beliau sebagai para dewa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Brahman bersabda di dalam Adi ayat 17 sloka 14 itu, Dewa Dwija Guru Pradnya Pujanam Saucam Arjawam Brahma Carya Maharsiam